Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kajian novel yang telah saya baca yang berjudul Novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori dengan pendekatan semiotik, penanda dan petanda teori dari Ferdinand de Saussure. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ima Siti Rohimah dengan NIM 24882013032 dari kelas 2A PBSI. Nah, di sini didahului dengan latar belakang. Karya sastra berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai refleksi kehidupan manusia yang memuat nilai sosial, budaya, politik, dan psikologis melalui bahasa yang estetis. Pendekatan semiotik Saussure yang memandang bahasa sebagai sistem tanda berupa penanda dan petanda relevan digunakan karena setiap unsur dalam teks sastra mengandung makna tertentu. Novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori menghadirkan tanda-tanda linguistik dan simbolik yang merepresentasikan trauma sejarah, penindasan, kehilangan, serta perjuangan mahasiswa pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji hubungan penanda dan petanda dalam novel tersebut guna mengungkap makna simbolik yang tersembunyi serta memberikan kontribusi bagi pemahaman karya sastra modern di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama, pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan bentuk seni yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan gagasan, nilai kemanusiaan, dan emosi pengarang. Ia berfungsi sebagai ekspresi individual sekaligus cerminan sosial karena memuat berbagai persoalan kehidupan manusia yang dikemas secara estetis. Yang kedua yaitu ada prosa fiksi. Prosa fiksi ini merupakan genre sastra yang menyajikan kisah rekaan tentang kehidupan manusia melalui alur, tokoh, dan konflik. Meskipun bersifat imajinatif, prosa fiksi tetap merepresentasikan realitas dan berfungsi sebagai sarana komunikasi gagasan, pesan moral, maupun kritik sosial dari pengarang kepada pembaca. Yang ketiga yaitu ada novel. Novel ini merupakan bentuk prosa fiksi yang lebih panjang dan kompleks, menampilkan rangkaian peristiwa, konflik, serta penyelesaian yang menggambarkan dinamika kehidupan tokoh. Selain menyampaikan cerita, novel juga memuat simbol dan tanda yang memperkaya makna, sehingga cocok dianalisis menggunakan pendekatan semiotik ini untuk mengungkap pesan-pesan tersirat dalam teks. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pendekatan semiotik. Jadi, pendekatan semiotik teori Ferdinand de Saussure ini merupakan ilmu tentang tanda atau semiologi yang melihat bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari penanda atau signifier dan petanda atau signifid. Hubungan antara keduanya bersifat arbitrer atau sewenang-wenang dan konvensional, di mana penanda adalah bentuk fisiknya, misalnya seperti gambar atau suara, dan petanda adalah konsep atau makna yang terkandung di dalamnya. Konsep ini menjadi dasar pemahaman bagaimana makna dibentuk melalui sistem tanda. Saya juga menyertakan identitas dari buku novel tersebut, yaitu ada judul. Untuk judulnya yaitu Laut Bercerita, penulisnya Laila S. Chudori, penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, tahun terbitnya 2017, jumlah halaman 379, untuk nomor ISBN-nya 9786024246945. Untuk genrenya yaitu genre fiksi sejarah, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Nah, informasi tambahan mengenai novel ini yaitu novel ini terinspirasi dari kisah nyata para penyintas dan keluarga mereka, serta mewakili ingatan kolektif tentang perjuangan yang belum selesai. Pada tahun 2020, novel ini dianugerahi The SEA Wright Award 2020. Novel ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Sea Speaks His Name. Juga ada biografi penulis.
Leila Sarika Chudori atau lebih dikenal dengan Leila S. Chudori lahir di Jakarta pada 12 Desember 1962. Adalah seorang penulis dan jurnalis senior Indonesia yang dikenal luas melalui karya-karya berlatar sejarah dan sosial politik. Ia mulai menulis sejak usia 11 tahun dengan menerbitkan cerpen pertamanya di majalah Si Kuncung. Lalu aktif berkarya di berbagai media remaja sebelum menempuh pendidikan di Lester B. Pearson College dan Universitas Trent di Kanada. Sepulangnya ke Indonesia, Leila bergabung dengan majalah Tempo pada tahun 1989 dan mewawancarai berbagai tokoh dunia sembari terus menulis karya sastra seperti Malam Terakhir, 9 dari Nadira, Pulang, serta novel monumentalnya Laut Bercerita yang ditulis melalui riset mendalam dengan mewawancarai keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1998 dan berhasil meraih Seaworld Award. Selain menulis novel dan cerpen, Leila juga menulis skenario film dan televisi, termasuk Dunia Tanpa Koma dan Drupadi, sehingga kini ia tetap aktif berkarir di bidang kepenulisan dan jurnalistik. Kita masuk ke pembahasan utama. Di sini ada sinopsis dari novel Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut merupakan seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan yang bernama Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya Asmara Jati. Pada babak pertama, melalui sudut pandang Biru Laut, pembaca dibawa ke masa awal 90-an, yaitu tahun 1991 hingga tahun 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka. Usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya, termasuk Biru Laut, menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati atau adik dari Biru Laut. Pada rentang 2000 hingga 2007, Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus orang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita, novel yang diambil dari kisah nyata, lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga teman-teman aktivis yang ditinggalkan.
Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya biru laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Nah, setelah kita membaca sinopsis dan membaca novel Laut Bercerita secara keseluruhan, di sini ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini berdasarkan pada pendekatan semiotik teori Ferdinand de Saussure mengenai penanda dan petanda, di mana penanda ini merupakan penggambaran dan petanda ini merupakan makna yang dapat diambil dari penanda tadi. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada kutipan bagian pertama di halaman 7 yang berbunyi, semua berbaur saling berkelebatan seperti sebuah pemutaran film hitam putih yang dipercepat. Penandanya yaitu citra film hitam putih yang kabur dan berkelebat cepat. Untuk petandanya, kenangan yang kehilangan warna kehidupan menandakan hilangnya kebahagiaan dan semangat. Di sini juga saya menarik makna simbolik, di mana makna simboliknya yaitu luka sejarah dan kegelisahan batin tokoh biru langit. Kutipan yang kedua yaitu sama di bagian pertama halaman 14 yang berbunyi, rumah hantu. Mereka bilang setiap hari Jumat ada hantu yang tidur-tiduran di sini. Penandanya, prasa rumah hantu menggambarkan rumah kosong dan suram. Untuk petandanya, ruang penuh ketakutan dan trauma. Dan makna simboliknya yaitu hantu sebagai metafora ingatan kelam dari masyarakat. Untuk ketiga, kutipan bagian pertama di halaman 30 yang berbunyi, aku mengenal banyak pengkhianat dari kisah ini dan karena itu aku tak perlu terkejut lagi. Nah, untuk penandanya, sikap pasrah terhadap pengkhianatan. Petandanya, hilangnya kepercayaan dan keteguhan moral. Makna simboliknya, kekecewaan generasi muda terhadap situasi sosial politik. Yang keempat, kutipan bagian pertama di halaman 37. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat dan seketika terpaku. Penandanya, tindakan fisik menggenggam. Petandanya, cinta, ketulusan, dan kerinduan. Makna simboliknya, upaya mencari kehangatan di tengah represi politik. Nah, yang kelima, kutipan bagian pertama di halaman 51 yang berbunyi, malam itu terasa semakin malam. Tiba-tiba saja aku merasa seluruh isi Jakarta tak bergerak. Penandanya, kota yang beku dan sunyi. Petandanya, kesepian, keterasingan, dan ketakutan. Makna simboliknya, pembungkaman sosial dan hilangnya kemanusiaan dalam rejim represif. Yang keenam, kutipan bagian pertama halaman 59 yang berbunyi, aku mencoba memberontak dari ikatan tangan dan kakiku, meski aku tahu tak mungkin aku bisa terlepas begitu saja. Penandanya, perlawanan terhadap ikatan fisik. Petandanya, perjuangan melawan penindasan, dan makna simboliknya, semangat kebebasan meski dalam ketidakmungkinan. Dan yang ketujuh yaitu kutipan bagian pertama di halaman 180 yang berbunyi, nasi goreng sudah licin tandas. Penandanya, makanan yang habis tak bersisa. Petandanya, penyelesaian dan penerimaan penuh terhadap kehidupan. Makna simboliknya, rekonsiliasi atau pemulihan batin setelah perjalanan panjang. Dan yang terakhir yaitu kutipan bagian pertama di halaman 181 yang berbunyi, semua mendengarkan dengan atentif dan seolah berharap aku masih belum menyelesaikan kalimatku.
penandanya keheningan penuh perhatian, petandanya solidaritas, harapan, dan pengakuan, makna simboliknya bahasa sebagai pengikat empati dan penyembuhan kolektif. Nah, dari pemaparan yang telah tadi dilakukan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan pendekatan semiotik Ferdinand de Saussure mampu mengungkap tanda-tanda yang syarat makna dalam novel Laut Bercerita. Relasi antara penanda dan petanda merefleksikan trauma sejarah, penindasan politik, dan perjuangan pada masa itu. Novel ini bukan hanya sekadar cerita mengenai kehilangan, tetapi juga narasi perlawanan dan penyembuhan memori kolektif bangsa. Melalui pendekatan ini, makna yang tersembunyi di dalam peristiwa ini bisa ikut terungkap melalui hubungan antara penanda dan petanda secara lebih mendalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi mata kuliah kajian prosa fiksi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Agus Hamdani MPD telah terselesaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.